Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Rahmawati Nurhasanah di kelas PKWU. Nah, kita masuk ke bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk pembersih alami ini. Jadi di sini kita tahu nih, bahan baku apa aja sih yang biasanya digunakan sebagai bahan baku utama produk pembersih. Yang pertama, untuk membuat produk pembersih, ini kita harus menggunakan material utama. Nah, material utama ini harus digunakan untuk membuat suatu produk pembersih. Jadi kalau tanpa adanya bahan utama ini, kita nggak bisa buat produk gitu loh. Ditambah juga dengan warna, ditambah pengharum, ditambah bahan-bahan pendukung lainnya. Bahan material utama untuk membuat produk pembersih ini dapat dibagi lagi menjadi bahan kimia alami dan bahan kimia sintetis. Nah, bahan kimia alami ini ada dua jenis lagi. Kita bisa menggunakan bahan nabati, kita juga bisa menggunakan bahan hewani. Kalau nabati itu dari tumbuhan, kalau hewani itu yang berasal dari hewan. Nah, selain menggunakan material utama untuk membuat produk pembersih, kita juga bisa menambahkan pewarna, menambahkan pengharum, dan lain sebagainya. Ini juga bisa berasal dari bahan alami, juga bisa berasal dari bahan sintetis. Di sini kita akan mengetahui material apa aja sih yang ada di dalam sabun. Jadi kalau kita mau buat sabun, ini kita harus menggunakan material ini, kita harus punya bahan ini. Yang pertama lemak, kemudian NaOH atau KOH, kemudian ada Aquades. Nah, ini adalah bahan utama pembuatan sabun dan tidak boleh tidak ada bahan ini. Ini bahan utama dalam pembuatan sabun, gitu kan. Ada lemak, ada bahan kimia basa kuat, ada Aquades. NaOH itu adalah natrium hidroksida, KOH itu adalah kalium hidroksida, dan Aquades itu adalah air yang dimurnikan. Jadi gini, gimana sih sabun ini dapat membersihkan, dapat digunakan sebagai produk pembersih? Itu yang pertama, produk bahan kimia yang memiliki basa kuat ini jika bereaksi dengan air atau H2O dan dia ini akan bereaksi menjadi alkalin. Jadi basa kuat ditambah air ini akan menjadi alkalin. Alkalin ketemu lemak itu dia akan bereaksi dan bersifat untuk saponifikasi, bersifat untuk membersihkan. Nah, jadi seperti itu urutan-urutan bagaimana sih sabun ini dapat menjadikan produk pembersih. Seperti itu. Nah, NaOH ini berasal dari abu soda atau soda es. Nah, soda es ini dapat disebut juga sebagai soda kaustik atau soda hidroksida. Abu soda ini biasanya digunakan untuk pembuatan sabun padat. Kemudian yang kedua ada kalium hidroksida. Di sini nih, bedanya NaOH sama KOH. Kalau KOH itu disebut juga sebagai potasium hidroksida atau kaustik potas. Nah, KOH ini biasanya digunakan dalam pembuatan sabun cair, di mana pembuatannya ini berasal dari tumbuhan atau ashwood. Kemudian kita masuk ke bahan-bahan apa aja yang bisa digunakan sebagai produk pembersih. Yang pertama kita butuh lemak kalau kita mau buat produk pembersih. Lemak. Ini ada 3 jenis, ada talau, lard, sama marine oil. Kalau talau itu, dia berasal dari lemak sapi atau lemak domba. Kalau lard, itu berasal dari lemak B2. Gitu kan, dimana kalau yang muslim, ini kita dilarang mengkonsumsi B2 gitu. Jadi ini nggak halal ya. Hati-hati ya. Kemudian yang marine oil itu dia berasal dari lautan. Entah itu pakai rumput laut, entah itu pakai minyak paus, minyak ikan, yaitu kasihan pausnya. Iya, dari mamalia, dari ikan laut, seperti itu. Yang berasal dari lautan itu disebutnya adalah marine oil. Nah, itu tadi yang lemak yang berasal dari hewan atau dari fauna. Nah, kita lanjut ke lemak
yang berasal dari tumbuhan. Nah, lemak yang berasal dari tumbuhan ini ada banyak banget kita yang dapat digunakan sebagai produk pembersih. Yang pertama ada palm oil, itu minyak kelapa sawit, ada coconut oil, itu minyak kelapa, kemudian ada palm oil, itu minyak kelapa sawit, kemudian ada palm rin, itu minyak sawit juga, tapi bagian yang setirnya. Kemudian ada juga lemak nabati yang berasal dari castor oil. Castor oil ini biasanya digunakan untuk membuat sabun yang transparan. Kemudian olive oil. Olive oil ini memang sudah banyak produk kecantikan yang menggunakan produk olive oil karena olive oil ini dapat melembabkan kulit, seperti itu, dikenal dapat melembabkan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bisa menggunakan produk olive oil ini. Kemudian selain itu ada juga campuran minyak dan lemak. Selanjutnya kita akan mengetahui komposisi apa aja sih yang ada di dalam deterjen. Nah, deterjen ini biasanya dibuat oleh suatu perusahaan dengan menggunakan ABS dan NaOH. ABS itu adalah acyl bensin sulfonat dan NaOH itu adalah natrium hidroksida. Jadi kedua bahan ini merupakan bahan utama untuk membuat deterjen, di mana ABS dan NaOH ini merupakan basa kuat. Dan kenapa sih kok membersihkannya pakai deterjen, kok nggak pakai sabun aja? Jadi sabun ini memiliki beberapa kelemahan dan deterjen ini dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya, deterjen ini memiliki keunggulan yang dapat berfungsi baik pada air sadah dan air dingin. Jadi kalau kita pakai deterjen itu busanya lebih banyak dibandingkan dengan kita pakai sabun gitu. Kemudian material yang ada di dalam shampoo. Ini ada shampoo yang terbuat dari sabun, ada juga shampoo yang terbuat dari deterjen. Kalau shampoo yang terbuat dari sabun, komposisi utamanya ada lemak, ada KOH, ada air murni. Ini kurang lebih sama seperti pembuatan sabun mandi seperti yang slide sebelumnya tadi kan. Tetapi kalau yang bahan deterjen ini ditambahin lagi dengan SLS. SLS itu adalah natrium laurel sulfat, di mana shampoo yang mengandung SLS ini dapat memberikan manfaat untuk rambut berminyak karena memiliki kandungan deterjen yang lebih tinggi daripada shampoo untuk rambut kering. Jadi yang mengandung SLS ini baik sekali untuk Anda yang memiliki rambut yang berminyak dan juga kepala yang berketombe seperti itu. Selain ada bahan utama, ini ada bahan tambahan lagi. Jadi setiap perusahaan itu tuh membuat produknya itu berbeda-beda gitu. Jadi dia tuh menambahkan pewarna, dengan menambahkan pengharum, dengan menambahkan manfaat yang beda-beda ditambah dengan pengawet. Pengawet ini tentu saja untuk mengawetkan lebih tahan lama. Kayak ditambah EDTA atau etilen, diamine, tetra, asetik, kemudian ditambah dengan sodium benzoat, ditambah dengan sodium salisilat, dan bahan pengawet lainnya. Oh iya, komposisi shampoo ini biasanya juga ditambahin dengan garam atau natrium klorida atau NaCH. Ini gunanya untuk mengatur kekentalan shampoo, seperti itu. Nah, shampoo itu biasanya ditambahin beberapa manfaat. Misalkan ditambahin lidah buaya untuk memperkuat rambut agar rambutnya lebat, agar rambutnya berkilau, seperti itu. Ada yang menambahkan produk shampoo dengan extra lime. Lemonnya itu biasanya untuk menyuburkan rambut, untuk menghilangkan ketombe, agar rambutnya tidak berminyak, kayak gitu. Untuk memperkilau, biasanya telur ini biasanya digunakan agar rambutnya ini tidak berminyak. Kemudian ada yang ekstrak nanas. Jadi kulit nanas ini bagus untuk agar sirkulasi darah di kulit kepala itu menjadi lancar. Jadi nanti rambutnya bisa tumbuh lebih subur seperti itu. Kemudian material pasta gigi ini menggunakan bahan kemudian CaCO3, kemudian baking soda, kemudian ditambah
fluoride, silika, kemudian kalsium karbonat, baking soda, ini semuanya bahan yang bersifat untuk mengikis agar kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut ini bisa bersih kayak gitu. Kemudian ditambahin fluorida, biasanya juga ditambahin dengan kalsium biar giginya nggak berlubang kayak gitu. Tapi memang formulasi setiap produk pembersih ini berbeda-beda tergantung dengan penggunaannya. Oke, jadi sekian materi hari ini yang bisa kita pelajari. Kita sudah mengetahui, kita sudah belajar kira-kira produk pembersih apa aja sih yang bisa kita buat seperti itu dengan mempertimbangkan bahan alami yang ada di sekitar kita dan juga literasi untuk mencari tahu produk pembersih ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahan-bahan apa aja, bahan nabati dan bahan hewani apa aja yang digunakan untuk membuat produk pembersih. Kemudian kita juga sudah mengetahui tadi mengenai produk pembersih yang diproduksi secara massal atau yang diproduksi di perusahaan, yang diproduksi skala besar, diproduksi skala industri seperti itu. Kita akan melanjutkan praktik mengolah produk pembersih ini di pertemuan selanjutnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.